datang di channel Judi 24 NSHORI. Kali ini saya akan bicara tentang sepak bola dengan salah satu pelatih sepak bola di Labuan Batu Utara. Pelatih yang terkenal dengan ciri khas jalebetnya. Oke, siapakah dia? Ini dia Coach Legiadi. Selamat sore kawan-kawan. Oke, apa kabar Coach? Sehat, alhamdulillah. Oke, bagaimana kesehatan selama corona ini Coach? Ya, kegiatan selama ini semenjak corona ada memang nggak rutin lagi kegiatannya karena ada sebagian pemain yang dilarang orang tuanya. Jadi yang sadar sendiri mau juga latihan dua orang. Berarti secara keseluruhan Pospin offline ya? Masih off. Iya. Oke Coach, jadi kan yang kami dengar ini, Coach itu terkenal dengan kata-kata jalebetnya. Sebenarnya jalebet itu apa sih Coach? Sebetulnya kata-kata itu dulu ada kawan saya Junggi Sombing, pemain Galakarya, selalu mengatakan jalebet. Jadi aku pun selalu tanya, apa jalebet itu sebenarnya Junggi? Alah, udahlah nggak perlu kau tahu. Yang penting itulah katanya. Nah, itulah. Jadi secara garis besarnya jalebet itu artinya apa? Artinya sebetulnya kalau jalebet itu sebenarnya artinya itu cemana dikatakannya Pak Yudi, ya sebetulnya kata-kata jalebet itu hadirnya itu waktu kami itu ada tim Galakarya menjadi tuan rumah se Indonesia yang mainnya di tandem. Pada saat itu saya itu menjaga Joko Malis, pemain Persebaya yang ikut memperkuat timnya, saya udah lupa. Rupanya saya selalu gagal. Maka itu si Jonggi itu waktu itu kan dia posisinya saya kiri. Dia mengatakan jalebet Pak Legiadi, jalebet Legiadi. Berarti asal jalebet dari pengalaman Coach selama bermain lah ya. Bermain. Berarti bisa diartikan jalebet itu artinya bodoh lah gitu ya. Bodoh lah artinya. Iya. Jadi selama pengalaman Coach lah selama bermain di mana aja lah udah? Dulu pada awal sepak bola saya di usia 12 tahun saya waktu itu dari Kuala Hulu karena kita masih Labuan Batu, nggak ada Labuan Batu Utara, ya? Labuan Batu Induk. Usia 12 tahun saya memperkuat Poslap untuk kompetisi jenjang Piala Komda PSSI Sumatera Utara. Itu masih umur 12 tahun? 12 tahun. Saat itu saya masih kelas 6 SD dan bermain pertama kali di Medan melawan di lapangan Angkasa Kolonia melawan Karo. Dan pada saat itu pengalaman saya yang paling berharga di situ, kami menang 4-1 dengan saya menjadi mencetak gol 3 hat-trick. Iya. Itu lawan mana? PS Karo. Itu turnamen apa itu? Itu untuk pemilihan pemain yang untuk diberangkatkan, dipilih pemain seluruh tingkat kabupaten yang akan diberangkatkan ke Jakarta untuk Piala Pepsi. Kalau nggak Pepsi kok ya Pepsi itu. Jadi selama Coach melatih yang pernah saya dengar ini katanya Coach dari bermain bola lah bisa naik pesawat. Itu betul nggak ya itu? Betul. Itu ada di rumah. Sayangnya nggak saya bawa. Ada 146 tiket pesawat. Kenapa bisa dikatakan begitu banyaknya? Karena di waktu pertama saya berangkat ke Jakarta, saat itu saya dipilih untuk dari Labuan Batu untuk memperkuat Komda PSSI Sumatera Utara usia 12 tahun ke Jakarta. Dan pada saat itu memang yang membantu saya dari Kuala Hulu Bapak Subandi, anak Pak lupa pula itu. Anak yang punya galon siapa Pak sekarang itu yang membawa kami, ya apa Bapak itu namanya. Berarti karena sepak bola lah Coach bisa naik pesawat ini ya. Jadi gitu karena sepak bola di usia pengalaman saya yang tadi kita mau ditanyakan, di usia 15 tahun saya udah memperkuat Poslap Junior selama 3 tahun. Waktu itu dari Kuala Hulu saya, Kliwon sama ada itu 4 orang. Jadi di situ saya pada saat itu dipilih juga untuk memperkuat Piala Seratin ke Jepara, ikut SMS. Cuma itu waktu itu karena saya itu top skor di tingkat kabupaten tingkat Sumatera Utara untuk di Piala Seratin. Jadi gimana lah perasaan ke situ waktu pertama kali naik pesawat? Perasaan saya itu rasa nggak mungkin. Kenapa dibilang nggak mungkin? Jujur, kami sekeluarga itu orang nggak punya. Dari 9 bersaudara ada kami 3 pemain bola.
saya sama adik saya Asman dengan abang saya Upin. Tapi itu pun yang betul-betul ada yang betul-betul mau bermain bola itu hanya saya dengan Yasman. Nah, jadi jangankan kita berhalu naik pesawat, maaf cakapnya untuk jajan aja, untuk makan aja kami udah sulit. Pada saat itu kalau di perkebunan kami tinggal di Loban Haji. Nah, jadi saya mau latihan main bola dari Loban Haji ke Kembang Muda latihannya. Begitu juga setelah orang tua saya pindah dinas, jadi pindah ke Kembang Muda, maka saya mau ke Kembang Muda. Dan pada saat itu Galakarya dalam usia 16 tahun saya sudah memperkuat tim Galakarya PTPN 3. Di situ ada mendiang Pak Suryanto, Bapak Ferry sekarang, sama Pak Sarimin masih hidup. Bang Galau itulah kawan-kawan saya, termasuklah kiper Pak Pendi. Di situ saya yang paling berkesan di Galakarya ini waktu pembukaan di PTPN 4 di Pamela. Di atas kertas kami itu kalah, karena istilahnya kami hanya mengandalkan kan pemain-pemain dari kebun Lokal lah ya. lokal. Tapi rupanya Allah lain berkendak. Di situ saya mencetak 3 gol juga. Kami bisa menang 4-2. Disitulah mulai dari Suratin sampai dari usia 12 tahun sampai usia itu mulailah menanjak nama saya main bola. Cuma ya kelemahannya itu karena kita kan anak daerah, dan pada saat itu karena orang tua saya nggak mampu, maka saya itu secepatnya saya bekerja di perkebunan. Jadi kalau kami boleh tahu itu coach, gaya main coach dulu macam siapa lah di pemain-pemain nasional sekarang? Sebetulnya kalau menurut kata pelatih yang pernah membina saya di usia 12, macam contoh waktu saya masuk latihan pertama di Medan waktu itu, ya saya memang berangkat naik kereta api. Pada saat itu ongkosnya masih 2.500. Ada bantuan dana dari perkebunan 25.000 itu, SPJ-nya lah. Lainnya dari Bang Bandi yang dulu kerja di rumah sakit, ada istrinya itu dulu bidan kan, itu di rumah sakit itu yang mbak kami. Pada waktu itu gimana bilangkannya, dalam usia 12 tahun itu yang paling pengalaman saya, maka saya sanggup melatih itu Farin Syagian yang melatih saya yang pertama, dan pernah juga merasakan melatih Zulkarnain Pasar Ibu, pelatih, dan juga Bang Nobon, Om Nobon, termasuklah di situ yang banyak berjasa membina memulai saya. Berarti udah banyak lah pelatih-pelatih Tuban yang terkenal Ya, melatih coach banyak. dulu ya. Contoh di Galakarya sudah pernah ada Bang Sunar Ribe, dan juga waktu gabungan tim Galakarya. Nah, Itu udah ada mantan-mantan pemain PSM itu pelatih coach dulu iya, udah teman-teman BSMS. ya. Jadi coach, kenapa lah coach memilih jadi pelatih? Sebetulnya awalnya gini dulu. Waktu saya itu mau berangkat ke Nias, jadi rupanya lahir anak saya. Kabari waktu saya ikut Moslab mau berangkat ke Nias kan melalui Sibolga. Jadi rupanya dikabari ini udah sampai Sibolga, dikabari bahwa istri saya melahirkan anak saya laki-laki. Entah kenapa pada saat itu saya tuh nggak mau main bola. Nah, itu jadi saya minta pulang, alasan istri saya melahirkan. Itu di usia berapa itu coach? Waktu itu usia saya masih Singgi lahir 95. Berarti usia saya dan kelahiran 67 sekitar kurang 95. Iya. Si muda itu bilang ya. Masih muda, sekitar umur 20-an itu ya. 20-an ke atas lah, udah hampir 25. Kenal saat itu saya pun kan udah kerja. Jadi karena kita belum keluarga saat itu kan main bola itu yang penting prinsip hidup saya bisa dapat kerja, nggak udah cerita buru-buru aku mau jadi main besar, enggak, karena merasa saya orang tuh nggak punya. Berarti pertama kali dulu melatih di lapangan ini coach? Pertama dulu melatih saya memang jujur dulu awalnya, dulu itu kan saya pindah rumah di depan lapangan bola Pondok Indah. Di sini juga? Di sini. Pada itu lapangan itu masih kuning dan selalu untuk cross. Jadi kebetulan orang-orang Pondok Indah dapat undangan kompetisi di M Plasmen sehabis Lebaran. Jadi pada waktu itu orang itu minta sama saya, Pak Ligadi kan main bola kan bisa melatih, kamu mau? Ya udah aku beli bola. Karena lapangan pada saat itu masih yang di babak cross, tau lah masih apalah, papan camping, gunung-gunung dan masih banyak lalang lah, semak. Jadi disitulah awal melatih. Itu awal melatih saya tahun 98. 98 pertama kali melatih ya? 98. Itu kok usia saya itu masih 2 tahun. 2 tahun, 98 lah saya melatih. Sampai sekarang masih aktif ya? Sampai sekarang masih aktif, insya Itu Allah. selama aku melatih lah, suka dukanya itu
apa yang Coach rasakan? Sukanya lah dulu. Kalau sukanya itu yang saya banggakan dari pemain saya, ini Pak Yudi, pemain saya itu mau berkorban. Karena selama ini kami ini nggak, yang namanya tim ini sebetulnya manajemennya nggak bagus. Kita itu nggak punya manajer, nggak punya dasar dana anggaran apa rumah tangganya nggak ada. Hanya misalnya saya sebagai pelatih langsung terjun hanya pemain. Dan kebetulan yang saya banggakan bagi pemain saya, mereka itu mau berkorban. Contoh kalau kita bertanding, kita kutip-kutip uang, kumpul-kumpul, karena kita nggak ada bantuan dana. Nah, jadi udah banyak kompetisi yang kami ikuti, termasuklah Piala Gupsu. Kami itu masuk 8 besar, kalah adu penalti dengan tim Disporasu. Nah, Itu tahun Ya. 2017 itu Coach ya? 2017 itu dengan biaya sendiri. Nah, pada saat itu satu orang dikenakan biaya semua. Itu yang saya banggakan dari pemain saya. Dan kedua, pemain saya selalu saya kasih motivasi. Sepak bola itu jangan jadi hobi, jadi profesi. Jadi yang bisa menghasilkan ya contohnya kita nggak usah pada muluk-muluk kita menjadi pemain PSMS, menjadi pemain pro, enggak. Yang penting dari kaki kamu itu bisa untuk menjadi sadar hidup kamu ke depannya dan bisa dapat kerjaan. Dukanya Pak Yudi, dukanya itu jangan bilang kan ya. Kadang-kadang yang saya sedihkan itu pemain udah rajin latihan, udah tekun latihan. Saya mau kemana pemain ini sebenarnya? Ada ajangnya. Nggak ada ajangnya. Maka kadang itu kasihan, maka kadang-kadang pemain ini kan kami pelatih pun nggak dibayar, pemain aja kemarin sendiri. Jadi ya pada saat itu ya pemain itu ya misalnya banyak lah yang nggak jelas arah kemana mau tujuannya. Itu nggak bisa kita salahkan karena pada saat itu kita kan belum banyak channel. Tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya ini kita udah baik channel dan bisa kembangkan pemain yang mau berangkat kemana. Contoh kita udah pernah kirim ke Tanjung Bali, ya kan? Ada pernah main di Kumarang. Nah, dari sekian pemain-pemain kita kan udah banyak yang enak kerjanya, udah ada misalnya dari bola kaki itu bisa dia menjadi hidup dia di situ udah nggak susah ya, nggak enak ya, dibilang kan enak ya Tapi enak. sampai sekarang komunikasi sama mantan-mantan pemain tetap jalan. Masih Coach ya? bagus komunikasi, masih bagus. Waktu selama Coach melatih di Pospin itu nggak ada lah yang menggaji ya. Nggak ada yang menggaji. Jadi sumber dana Coach itu udah kemana itu Coach? Ya itulah yang dibilang tadi Pak Yudi, yang tadi dibilang sumber dana itu dari pemain-pemain. Contoh, kita kan nggak dapat dana dari mana-mana, baik bola, baik babat lapangan, baik kostum, ya kadang-kadang di situ ya jujur aja ada yang membantu, termasuklah Pak Amin Pasaribu, Amin, ya. Pak Ambang Pasaribu, termasuklah Biat Kurniawan, itu banyak lah misalnya ngasih bola, di baju. Nah, kadang-kadang pemain kalau ingin bagus, ya itulah kutip-kutip uang, kita belikan kostum yang bagus. Nah, seandainya nanti ada suatu kejuaraan, kita ada dapat hadiah, kita beli jaket, kita beli apa, nggak pernah itu dibagi uang. Tapi kalau untuk prestasi di Kabupaten Labuan Batu Utara ini udah banyak lah Pospin dapatkan ya. Udah banyak, termasuklah itu Pak Yudi, kita dulu pernah pada tahun 2018 atau 19 atau 18 itu, kita pernah di usia 12 tahun kita udah pernah juara Sumatera Utara. Piala Danon ya. Piala Popsi. Nah, Yang kita di- mau yang untuk berangkat ke Bandung, Iya. yang di Tandem di Binjai kita juara 1. Cuma kita pernah kita 2 kali ngikuti. Pertama juara 2 yang mau ke Palembang, pemain kita ada juga yang dibawa. Dan yang kedua kita juara 1 tapi berangkat ke Bandung, tapi mengingat kita nggak ada sumber dana dan kita udah berusaha meminta bantuan sana sini, nggak ada yang menanggapi, ya termasuk tim itu gagal berangkat ke Bandung. Itulah yang kita sesalkan ya. Padahal bakat-bakat pemain di Labuan Batu Utara Itu yang kita sesali Pak Yudi. Belum tentu 10 tahun atau 15 tahun mendatang, belum tentu Labura itu bisa mewakili Sumatera Utara. Walaupun itu katakan itu nggak resmi dari PSSI, nggak apa. Nanti kan kalau udah sampai sana kita mewakili Labura. Kan? Labura itulah. Sampai di sini kita nggak ada perhatian dari pejabat-pejabat kita lah ya. Nggak ada, kami udah berusaha Pak Yudi. Mungkin mereka pun lagi ada banyak kendala, kita pun nggak tahu ya kan. Nah, jadi tim itu gagal berangkat. Padahal belum tentu dalam 5 tahun kita bisa mewakili Sumut itu ya. Kok 5 tahun? Katakan 10 tahun, belum tentu. Iya, iya. Jadi Coach, siapa lah pemain yang udah berhasil di Pospin ini? Pemain yang udah berhasil, contoh kita bina pemain sini. Pertama kita bisa berhasil itu Taufik Lubis, bisa memperoleh SMS Taufik sosial Lubis ya? atau Lubis. Terus Oji, terus si Hernanto, Rizky, termasuklah orang si Topa yang
dengan Padli yang banyak memperkuat tim Labuan Batu Utara. Itu Bang Sadam itu termasuk nggak dari binaan coach itu? Bang Sadam juga termasuk binaan saya yang waktu di BSC kemarin. Tidak banyak lah ya. Udah alhamdulillah pemain itu udah banyak dan sekarang mereka yang masih udah ada pegangan masing-masing ada gitu. Selain yang usia muda. Jadi kalau saya perhatikan coach ini salah satu pelatih yang tetap aktif di Kolot Selatan selama melatih kan. Walaupun tim lain dah vakum, coach tetap aktif melatih Pospin ini. Iya, gini Pak Yudi. Karena saya berpikir gini. Ada lapangan. Zaman sekarang kan udah zaman yang tahu sendiri Pak Yudi yang narkoba. Jadi sebetulnya kalau dari hati saya itu udah malas. Saya udah malas, udah capek, mau fokus ke keluarga. Tapi mengingat anak-anak yang usia 12 tahun, yang 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun itu masih rentan dengan Binaan narkoba lah ya. kegiatan itu. Jadi disitulah oh iyalah daripada walaupun kita nggak digaji, daripada mereka itu yang ada kegiatan yang nggak bagus, ya kita timbul ada kerelaan. Ya mudah-mudahan dengan keikhlasan kita itu nantinya kan timbal balasnya ada. Walaupun awak lihat kan, walaupun hujan coach tetap latih lapangan, walaupun yang datang sedikit atau yang banyak tetap coach latih. Ya itulah Pak Yudi, karena hidup saya ini udah misalnya nggak ada lagi yang lain, hanya kerja, keluarga dan sepak bola. Nggak ada lagi hidup saya ini. Karena apalagi yang penting intinya kita timbul kerelaan. Jangan kita misalnya semua kita lakukan itu dengan keadaan terpaksa. Jadi coach pernah ya coach memegang tim Labu kayak gitu coach? Nggak pernah waktu itu ada di telepon dari kawan untuk membawa tim Guksu 2019 itu kemarin. Tapi mungkin ada rencana lain itu digagalkan, belum rezeki. Dan saya juga jujur nggak pernah sakit hati. Dan saya mengalami keadaan saya. Tapi waktu yang PS Labuan Padang Harapan kayaknya coach itu yang megang itu ya? Iya, waktu di Labura Jaya, waktu itu masih bukan Labura Jaya, PS tim Labura ya? yang di apa sama Pak Aswad, saya membawa ke Liga 3. Itu sampai mana gitu? Mas sampai ke 8 besar, jumpa PSDS, kami kalah 2-1. Yang home-nya itu kemarin di mana itu PS Labu? Home-nya dulu di Padang Halaban, kandang kami. Tahun 2014 itu coach ya? Ya, 2014. Jadi inilah coach, bagaimana pendapat coach mengenai sepak bola Labu kita sekarang ini? Intinya Pak Yudi, masalah sepak bola Labura ini sebetulnya kalau udah yang namanya udah kita kan udah pernah juara 2 di Propomsu, juara 1 di Inalum, harusnya manajemennya udah bagus kan itu. Nah, Karena tapi udah berkali-kali udah gitu ya. berkali-kali. Dan yang apa intinya keterbukaan itu belum ada dulu ya, ini bukan cerita sekarang, ini cerita dulu. Kenapa dibilang kayak gitu? Dengan manajemen yang bagus, kita yang kita sesali ini cerita dulu ya Pak Yudi ya. Pemanggilan pemain aja dia melalui HP langsung ke orang tua atau anak sendiri. Nah, jadi tim yang membina nggak pernah dihargai. Jangankan kita cerita masalah kita diberi karena kita mensuplai pemain, kita diberi ini enggak. Itu aja. Jadi intinya mereka kurang terbuka dan kurang akrab dengan pelatih-pelatih lokal. Jadi harapan coach lah kepada ini pengurus, saya bilang lah pengurus Labuka Jaya, karena kan Labuka Jaya itu tim Pemkap ya kan. Iya. Harapan coach lah untuk Labuka Jaya dalam pemanggilan pemain itu bagaimana? Harapan itu ya kalau resmi lah, kita resmi itu Pakai surat ada lah kalau nuwunnya itu. Hmm. Kita tarik ke diri kita. Kita melatih tanpa digaji. Begitu pemain udah jadi, ditelepon langsung. Yang diminta bukannya sebenarnya bukan apa-apa. Tanggung jawabnya nanti seandainya ada apa-apa di jalan. Itu satu. Nah, kedua, ya kita kan melatih kontribusi. Kita nggak minta yang ini itu enggak. Tolong dihargai. Ada kalau nuwunnya. Bukan mau minta Maksudnya apa-apa ini. ada sekali-sekali dia harus nih sekali-sekali dia datang nengok, oh iya di Bambang Muda sana, di Posin sana, di Londut sana ada tim sepak bola, datang kenapa? Bawa minum Pak, berapa sih? Atau bawa bola sebenarnya sih kan itu. Jadi yang membina ini semangat. Ini cuma mau semangat. Kita kan ya jujur nggak dibayar, timbul kayak gini ya, jadi kita kadang-kadang alah ngapain, karena kita main bola kan bukan di Labur aja, kita juga bisa kirim pemain kemana, kita channel apa, channel banyak. Berarti artinya perlulah ada komunikasi antara pengurus tim Labuka itu sama pelatih-pelatih yang di daerah-daerah lain ya. Iya, kita harus gitu, harus terbuka. Kenapa? Kita belum profesional, nggak ada. Semi aja belum.
Jadi tolong dekati pelatih-pelatih, bukan mesti di tempat saja, ya daerah lain nggak apa-apa. Dan satu kedua, kalau lah itu siapa, kenapa pelatih-pelatih lokal yang punya lisensi nggak pernah diberi kesempatan? Kan itu. Apa menjadi jaminan pelatih itu bisa, seandainya Pak Yudi yang di, terus Pak Yudi apa bisa dijaminan Pak Yudi biar tim itu juara? Belum kan itu. Rupanya ada pelatih yang memang ada lisensi tapi nggak apa tuh, tapi rezeki dia bagus, tangan dingin, berhasil. Kan itu. Ya, contohlah masalah kita waktu di Inalum, kenapa London yang bawa, kenapa? Kan udah nggak betul. Nah, kalau masalah itu, kalau misalnya di dalam mereka itu kan saya nggak tahu kan itu. Mereka lah itu ya. Mereka lah yang tahu saya kan, kita pelatih sepak bola jelas mengamati perkembangan sepak bola. Sebetulnya kan kita bersatu lah semua para pemain. Bisa jadi kita menakutkan di sumur Menakutkan, insya Allah udah yakin saya. Udah menakutkan, kenapa? Ya kan usaha seperti dibilang, ikhtiar itu nggak lari dari hasil. Kalau kita berusaha, ikhlas hati kita, bukan karena bayaran yang kita minta. Kita memang membina. Jangan pula kita yang harus dibayar pemain nggak dibayar. Wah, nggak mungkin. Yang namanya Pengkap itu kan udah nggak seperti tim Pospin. Mereka itu wajib mengasih pemain. Nah, seandainya nggak ada dana, ngapa diciptakan tim? Kan betul nggak Pak Yudi kan? Nah, kayak Pospin misalnya, ya nggak dibayar, yang pemainnya nggak ada dibayar, membayar pun lagi pemainnya. Seandainya waktu kita kompetisi, kadang-kadang kita nggak ada dana, yuk kita tetean segini-gini, kan itu. Kalau kelas Pengkap, contoh Pak Yudi nggak usah jauh. Dari sana, dari daerah lain lah, dari luar Luar Selatan. Apa nggak pakai duit? Apa nggak pakai minyak? Kan itu. Karena Dan kita lihat dari jarak terlalu jauh memang. terlalu jauh. Kalau lah cerita nanti kita, oh ya, contohlah anakku. Mainnya ini pusat labur itu di apa nih? Natas. Mesti seminggu lah atau 3 kali ke sana. Ya secara orang tua, aku juga kerja. Ya keselamatan anakku gimana? Jaminannya gimana? Nah, kalau masalah meningkatkan prestasi, wah, Waktu bukan itu, dari tim labur aja bisa naik prestasi, dari tim lain pun bisa. Ya tentunya banyak kan gitu. itulah yang perlu diperhatikan. Itulah benar. Sebetulnya semua udah bagus, cuma kurang komunikasi. Itu adanya miskomunikasi. Atau ini ada hubungannya karena PSSI kita nggak ada, Coach. Jadi semua ibaratnya kerja pelatih itu jadi bercabang-cabang Bisa aja. Itu bisa jadi, betul ya. Kalau nggak ada passionnya itu semua kita nggak bisa apa-apa. Betul itu. Kompetisi itu pun nggak berjalan dengan baik kan itu. Iya, iya. Cuma intinya semua itu tergantung kita yang membina kan itu. Apa mau kita sebenarnya, mau kemana anak ini sebenarnya kan itu. Kalau memang kalau itu PSSI itu nggak adanya PSSI atau misalnya askapnya di Labura ini, itulah kendala pertama Pak Yudi, karena kita nggak tahu kompetisi itu kapan. Yang kita andalkan hanya kompetisi Piala Bupati. Nah itu aja lah. Jadi yang selama aku rasakan lah, kita nggak ada PSSI, artinya kan kita nggak ada kalender kompetisi kita kan. Iya. Kayak malah kursi itu motivasi pemain agar tetap latihan. Ya itu tadi Pak Yudi, yang supaya anak-anak yang dilakukan itu motivasi. Karena saya sebagai pelatih dan saya beranggap sebagai orang tua mereka. Saya kasih mereka wawasan, kejenangan ke depannya nanti kemana. Karena kan gini Pak Yud, kita sama-sama orang nggak punya. Kalaulah kita mau bisa menaikkan martabat orang tua, ya satu yang kita kunci, hobi kita, skill kita yang kita bawa seumur hidup. Contohnya Pak Yudi, sudah saya bilang, saya ini orang nggak punya. Nah, kenapa anak saya bisa kuliah 4 orang? Saya nggak punya jabatanku yang biasa. Karena sepak bola lah, melatih sepak bola. Saya itu kena punya skill itulah, bisa saya anak-anak saya sekolah. Jadi anak-anak ini ku kasih misalnya masukan supaya mereka, kita cuci otaknya dari yang buruk menjadi yang baik, supaya mereka berpikir, oh iya, seandainya nanti aku tamat sekolah, aku punya sandaran 2. Kalau aku nggak kuliah atau aku kuliah, pertama kita punya pendidikan, kedua kita punya skill yang dibawa seumur hidup, bukan main bola saja kan gitu Pak Yud. Jadi inilah Coach, mana tahu ada yang lihat ini kan, anak mau masuk ke Pospin itu ada nggak syaratnya? Sebenarnya nggak ada syaratnya, yang penting mau dia. Syaratnya itu nggak ada. Tanpa Karena syarat ya. seperti yang saya bilang tadi, Yud, secara manajemen Pospin itu bobrok betulnya. Iya, iya. Cuma karena kemauan langsung aja saya terjun di situ manajemen, saya pelatih. Iya. Karena siapa? Karena katakan gini, mungkin kita nggak perlu belak-belakan. Untuk apa dia seorang manajer, tapi dia nggak berani mengeluarkan uang? Itu kan bohong, kan itu. Jadi harus manajer itu berani dia mengeluarkan uang. Contohnya, oh kita main kemari, ini dananya. Jadi kalau dia manajer, oh kalau misalnya, iya awak permisi, tapi dia nggak ngasih apa-apa. Apa artinya? Kita yang capek di lapangan. Oke ini Coach,
kan berita yang terdengar di luar sana katanya PT PNTG ini mau kembali aktif. Itu gimana kabarnya itu? Iya, sekarang memang mesti berhenti karena Pak Samsul Effendi itu Askep udah menjanjikan untuk rencana insya Allah nanti kalau kedepannya tim PT3 ini akan bergerak lebih maju, baik dari segi usia 12 udah dibentuk pelatihnya, walaupun ada pelatihnya usia 12 sampai 13, 14 sampai 16, 18 sampai 23 udah ada pembentukan pelatihnya. Kedepannya ini mungkin PT3 akan ikut kompetisi Suratin insya Allah, dan mungkin akan ke Liga 3. Kalau udah ditanya di sumber dana itu dari karyawan dipotong. Berarti nanti Pospin nggak ada namanya ya? Sebenarnya gini loh, masalah Pospin itu namanya itu kan sebetulnya pada saat ini masih ada. Tapi karena kan kita ini kan apa yang dibuat di PT3 ini belum ada bukti kan gitu Pak Yud. Nah, karena masih banyak dana yang harus diperlukan, masalah perlengkapan semua kan itu. Oke, itu adalah coach. Harapan coach untuk sepak bola Labuka lah. Mana tahu ada yang dengarkan pejabat-pejabat di sekitar Labuka ini kan. Aku sampaikan lah. Kalau harapan saya untuk para pejabat agak pedulilah dengan olahraga. Karena gini Pak Yud, kita pikirkan anak-anak, regenerasi kita ke depannya. Mau jadi apa regenerasi kita sebenarnya? Tolonglah misalnya dibantu kalau untuk kegiatan positif. Nah, itu. Tapi tolonglah secepatnya PSSI Labuka itu dibentuk lah ya. Iyalah. Iya. Jadi ada wadah yang untuk bisa menunggukan pemain ke depannya. Ada mau sampai lagi? Ya hanya nggak ada lah Yud, Pak Yud. Ini tanya sekedar itulah. Minum dulu, nanti bisa dipotong ini. Tenang aja. Kita potong di sini. Seru aja, Tenang aja. Tadi ada yang salah ini. Produser melihat kesalahan tadi di pertanyaan, kalau dibandingkan Nek Legi ini sama pemain nasional sekarang, tipe permainan Nek Legi ini kayak mana? Belum terjawab ya. Yang Lelek jawab ini, yang tadi Lelek jawab, saya pernah dilatih si ini. Ya. Itu udah nggak usah lah, biarkan aja lah. Tapi lari bang, pertanyaan sama jawabannya beda. Nah, ya tanya lagi aja nggak apa-apa Yud. Tanya lagi aja. Nanti kan jawab. Jadi selama kerja di pemain lah, coach itu bisa diibaratkan seperti siapa lah di pemain-pemain nasional sekarang kita ini? Dulu waktu saya dilatih waktu di Posta dulu Pak Tamrin waktu saya muda, bisa 12 tahun, di junior Pak Subandi, dan jujur yang berperan itu Pak Bang Nobon, Bang Parlin, sama Bang Jol, sama Bang Sutandi B. Itu saya punya kelebihan satu. Misalnya kelebihannya itu dari segi kecepatan, kedua dari segi finishing, dan bola-bola walpas. Ya misalnya cuman lah kalau dibandingkan dengan pemain nasional, ya mungkin saya masih di bawah kan lah Pak Yud. Enggak, kalau kita gambarkan nih lah, entah seperti si Riko Simanjuntak atau siapa lah. Nggak sampai segitunya lah. Cuma karena saya waktu itu main saya nggak murni di sayap, tergantung pelatih. Karena pelatih itu kalau dia pakai 352 waktu itu saya dibagi back sayap kanan jadi sayap. Artinya kalau pakai 433 saya selalu jadi striker. Rekor lawan. Yang intinya apa instruksi pelatih, karena pada saat itu aku kelebihannya bola-bola intinya satu langkah itu bisa jadi gol sama saya. Bola yang nggak gol bisa jadi gol. Nah, cuma kelemahan saya itu jujur badan saya kurang tinggi. Sudah kelemahannya. Kelemahannya. Ada lagi top. Tutup Lelek. Jangan lupa subscribe. Nah, Yudi Lele bilang lah, jangan lupa subscribe channel Yudi 24 NSHORI. Nah ini kesalahan tadi. Oke lanjut. Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe channel Yudi 24 24 NSHORI. NSARI. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya,